Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawab salamnya. Pertama, segala puja dan puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang terhormat, saya Pak Toto, lalu pengawas dan juga tamu undangan, Pak Ali, komite, dan insya Allah ada duta baca juga, duta baca Indonesia, Pak Golagong, dan juga ada Pak Sur di sini, dan juga seluruh dewan guru sekolah peradaban, termasuk anak-anak dan juga para orang tua murid, para tamu undangan. Selamat datang di sekolah peradaban. Hari ini kita menyaksikan hal yang sebenarnya sih kalau duduk-duduk lesehan mah udah sering ya dari dulu Bapak Ibu. Tapi ini ada kegiatan yang berbeda. Seperti tadi yang disampaikan awal oleh Kak Ido, ini adalah salah satu mungkin efek pandemi kenapa ada acara ini. Baik, saya cerita sedikit ya. Kegiatan ini adalah salah satu dari kegiatan kurikulum Merdeka yang diimplementasikan di sekolah peradaban. Seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang silakan, selamat datang Pak Golagong. Oke. Kurikulum ini adalah kurikulum sebagai perbaikan ya dari kurikulum 2013, efek dari hasil pandemi tadi. Nah, salah satu yang saya sukai Bapak Ibu, karena kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan di TK, SD, SMP, SMA peradaban. Dan salah satu yang paling saya sukai adalah di kurikulum Merdeka, kalau dulu kurikulum 2013 tidak ada sama sekali jam untuk anak-anak mengekspresikan diri lewat suatu proyek, satu kegiatan, karena semua harus di dalam kelas. Sedangkan kalau di peradaban ya tahu lah ya, kalau di TK, SD kita selalu ada di luar. Yang kesulitan adalah tingkat SMP dan SMA. Tapi saya sangat bersyukur ketika ada kurikulum Merdeka, karena di sini ada yang namanya kegiatan selain belajar di dalam kelas dalam bentuk intrakurikuler, ada juga yang kokurikuler yaitu proyek dan waktunya disediain. Boleh pilih katanya ya, boleh seminggu dalam satu hari proyek dilakukan, boleh sebulan, itu ada satu minggu yang proyek semua tanpa perlu belajar, dan bahkan ada yang satu semester, satu bulan tanpa belajar itu harus isinya proyek. Dan bagi saya, bagi kami di sekolah peradaban ini sangat disyukuri. Kenapa Bapak Ibu? Ya tadi, belajar buat kita adalah tidak hanya dalam ruang kelas, tapi belajar adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan kita ekspresikan dalam suatu kegiatan, dan itu yang kita percayai. Tapi memang sangat sukar ketika sudah masuk tingkat SMP dan tingkat SMA. Dan hasil dari pandemi tadi Bapak Ibu, proyek ini sudah dilakukan, dan ini adalah proyek pertama yang dilakukan oleh tingkat SMP dan SMA untuk kurikulum Merdeka. Proyek ini adalah proyek belajar kita sama-sama ya teman-teman. Gitu. Dari hasil proyek pertama ini kita akan evaluasi, dan berikutnya mudah-mudahan akan lebih baik dan hasilnya akan berdampak pada siswa-siswi kita yang lulus tingkat SMP maupun tingkat SMA. Mudah-mudahan mereka lebih punya ya dari sisi perilaku, karena proyek ini Bapak Ibu bukan proyek dalam bentuk pelajaran di kelas, tapi bagaimana anak-anak berbaur dalam proyek dalam satu kelompok. Pertama di sana adalah berkaitan dengan masalah perilaku, di mana mereka bersyukur bahwa kegiatan ini, kegiatan belajar, mereka bisa berekspresi. Nah, ini adalah tanda keimanan dan ketakwaan. Itu yang ada di proyek profil pemuda pelajar Pancasila. Lalu yang berikutnya adalah rasa kemandirian. Karena semua yang dilakukan adalah tanggung jawab dalam bentuk kemandirian mereka. Ya, hari ini bisa terjadi terlaksana karena ada ya mulai terbentuk rasa kemandirian anak dalam bentuk tanggung jawab. Alhamdulillah. Dan juga salah satunya gotong royong, karena nggak mungkin dikerjain semua sendiri. Lalu yang berikutnya adalah berpikir kritis Bapak Ibu. Dari sini adalah berpikir kritisnya adalah hasil wawasan dari teman-teman guru mata pelajaran di intrakurikuler, di mana proyek ini dilakukan hasil kolaborasi antara beberapa mata pelajaran. Di antaranya adalah PKN, sosiologi,
ya. Lalu ada juga dengan kewirausahaan, bahasa Indonesia, lalu juga ada sejarah dan lain-lain, dan informatika. Nah, semua guru tersebut berkolaborasi memberikan wawasan kepada anak-anak di dalam kelas, ya. Sebagai wawasan inilah yang dibentuk dalam proyek, dan mereka diberikan kebebasan untuk memilih proyek apa yang mereka sukai. Dan proyek ini juga bisa terlaksana hasil kemitraan. Dan proyek pertama ini kemitraannya adalah dengan alumni Sekolah Peradaban. Tepuk tangan dong buat alumni Sekolah Peradaban. Terima kasih ya. Dan saya harap Bapak Ibu hari ini juga saya sangat bersyukur para orang tua datang. Karena kemitraan ini tidak hanya nanti dengan para alumni. Saya juga berharap kemitraan bisa dengan Duta Baca Indonesia, saudaraku, ya. Karena anak-anak harus banyak belajar ya. Siapa tahu nanti juga lanjut lagi ya, lanjutkan Duta Bahasa juga di zamannya mereka, hasil dari kegiatan seperti ini. Lalu juga saya berharap nanti kita kolaborasi untuk para orang tua menjadi anak di dalam proyek-proyek mereka berikutnya. Itu saja mungkin ya hasilnya. Mudah-mudahan sekali lagi ini proyek awal yang memang baru langkah awal. Dan kedepannya proyek-proyek akan dilakukan setiap waktu karena satu semester 3 kali harus dilakukan. Dan ini menjadi masuk sistem penilaian raport terbaru di kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya kegiatan ini, anak-anak kita bisa menjadi kedepannya pertama secara perilaku lebih baik karena itu target di kegiatan proyek. Yang kedua adalah mereka lebih terampil dan siap untuk masa depan. Itu saja mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.